Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas nih mengenai jalur masuk PTN, dunia perkampusan, dan pokoknya semuanya tentang kampus deh. Nah, di video kali ini kita bakal bahas yang berbeda, yaitu lebih tepatnya tentang karir, atau lebih spesifiknya tentang dunia data science. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat nih, di sini aku didampingi sama seseorang yang insya Allah nanti bakal menjadi narasumber kita di video kali ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu biar videonya nggak terlalu lama, mungkin kita langsung kenalan aja ya sama narasumber kita pada kali ini kayak gitu. Oke, silahkan Mbak untuk perkenalan diri Mbak. Oke, siap. eh Malam, teman-temannya Ali. Apa sih manggilnya? Ya, teman-teman juga boleh. Oh ya, Teman-teman oke. virtual. Halo, teman-teman virtualnya Ali. Oke. Eh Tentang aku ngucapin terima kasih juga buat Ali karena udah ngundang aku buat sharing-sharing di sini. Mm-mm. Kenalin, nama aku Dea. Mm-mm. Aku eh, alumni Statistika Undip angkatan 2016. Terus sekarang lagi lanjut S2 Statistika juga, Statistika dan Sains Data di IPB kayak gitu. Mungkin itu dulu aja perkenalannya. Wah, keren sekali ya. Berarti ngelanjutin S2 di IPB ya, Mbak ya? Iya, betul. Jurusan apa tadi, Mbak? Statistika dan Sains Data masih linear dengan S1 kita. S1 kita. Oh, S1 kita. Berarti kita satu alumni nih. Satu Iya, alma mater betul. berarti ya. Oke, oke. Nah, mungkin Mbak Dia ini boleh, apa namanya, eh apa namanya, pengalaman Mbak Dia dulu. Kan Mbak Dia pernah jadi data scientist tuh. Nah, itu tuh dulunya di Iya. perusahaan mana gitu. Bergerak di bidang apa perusahaannya. Oke, siap. Jadi tadi benar kata Ali, sebelum lanjut S2 itu aku sempat kerja dulu jadi data scientist. Jadi kan aku lulus tahun 2020 awal. Mhm. Nah, terus di 2020 itu aku kerja dulu jadi data scientist di salah satu uh, company, mungkin konsultan teknologi gitu ya. Namanya Mhm. Metrodata. Mungkin aku sebutin gak apa-apa kalian. Nanti kan Iya, teman-teman nggak juga apa-apa. bisa cek di IG juga aku pernah nyebutin, di LinkedIn juga ada soalnya. Terus sampai tahun 2022 aku resign, baru lanjut S2, gitu sih, Li. Hmm. Jadi data scientist-nya 2 tahun, sekitaran 2 tahun itu. Oh, berarti cukup lumayan lama ya, Mbak ya? Ya, lumayan lah ya. Lumayan, ya lumayan. Berarti udah ada banyak ilmu nih yang insya Allah bakal kita bisa dapat dari Mbak Dia, insya Allah ya, Mbak ya. Semoga ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke data scientist-nya nih, Mbak, kira-kira alasan Mbak Dia untuk apa namanya ngelanjutin S2 nih apa nih? Soalnya kan masih linear juga nih sama konten aku sebelum-sebelumnya nih. Oke. Jadi kan aku kan udah kerja data scientist, tapi kenapa lanjut di S2? Mm-mm. Jadi sebenarnya pas 2020 itu aku udah mau langsung lanjut S2 nih rencananya. Jadi kan aku lulus Maret Hmm. 2020, terus jadi kan Juli atau Agustus kan udah bisa S2 ya harusnya ya. Tapi Mm-mm. di tahun itu kan kita COVID tuh yang 2020, dan Mm-mm. aku ngerasa kayaknya kalau belajarnya online aku kurang maksimal nih belajar di S2-nya. Soalnya aku bukan tipe yang bisa nangkep kalau belajar online tuh nggak full kayak yang offline lah. Jadi aku mikirnya, Kurang oh maksimal. dulu deh. Kurang maksimal Oh tuh. iya Jadi iya. ya jeda dulu, kerja dulu setahun kayak gitu jadi data scientist. Tapi ternyata kok enak kerja jadi data scientist. Jadi kayak keterusan di 2 tahun, terus pas 2 tahunnya kayak oh nggak, kayaknya harus balik ke tujuan awal, aku pengen S2. Ya udah lanjut S2. Jadi kalau ditanya kenapa S2-nya, mungkin karena aku pengen jadi akademisi ya. Jadi kan akademisi harus ini ya, S2, S3, makanya aku lanjut S2 sih, resign dari data scientist itu. Oh gitu ya. Jadi ya cukup lumayan panjang. Nah, BTW Mbak, dia ini S2-nya pakai beasiswa ya? Iya, alhamdulillah. Oh, beasiswa apa tuh, Mbak? LPDP, pernah Oh, dengar nggak?
Aku LPDP. pernah sih, pernah. Iya. Sekedar Dari pernah aja. Kemenku. Oh iya iya. Mungkin di next video kita mungkin bisa bahas ya, Mbak ya. Oh, ya boleh kalau ada yang mau tahu. Oh gitu. Oke, oke. Boleh lah ya. Hmm. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung masuk ke inti dari video kita ya di sini ya sama teman-teman semua biar nggak terlalu lama juga. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan pertama nih Mbak, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih data scientist itu sebenarnya? Monggo Mbak Dia. Oke, siap. Mungkin kalau ditanya pada data scientist, kayaknya tiap orang bakalan punya definisi yang beda ya. Mungkin dari terminologinya dulu deh. Data scientist kan ilmuwan data. Jadi pasti kerjaannya bergelut sama data lah. Apalagi anak-anak statistik. Ya. Jadi kalau secara garis besar, data scientist itu job desk-nya kayak ngolah data, nganalisis data. Jadi nanti hasil dari analisis atau olahan data tersebut kan ada kesimpulannya tuh atau ada interpretasinya. Nah, jadi hasil itulah yang bakalan kita rekomendasiin buat ningkatin strategi bisnis atau nyelesain permasalahan kayak gitu. Jadi base-nya pasti ke data sih. Mungkin mulai dari ada yang ngumpulin juga, kemudian explore sampai ke interpretasi atau presentasi data tersebut kayak gitu mungkin secara garis besarnya. Oh gitu, jadi cukup rumit juga ya, cukup rumit juga nih. Oh ya, untuk Mbak Dia sendiri kan dari statistika nih, lulusan statistika ya, Mm, S1-nya ya. Nah, mm. eh, apakah memang dari awal tujuan Mbak Dia untuk masuk ke statistika itu pengen kerja jadi data scientist atau kayak gimana tuh Mbak? Apakah ada alasan lain gitu Mbak, maksudnya untuk milih Oh, role data scientist untuk karir Mbak Dia pada awal itu? kalau ditanya berarti kan alasan kenapa masuk statistika, terus apakah udah pas masuk kepikiran data scientist belum ya kayak gitu ya pas pertama Mm-mm, masuk. mm-mm, ya. Jadi kan aku angkatan 2016, udah tua ya, enggak ding, 2016, terus kan pas 2016 tuh kayaknya, atau aku yang kurang main jauh ya, data scientist tuh aku belum pernah dengar waktu SMA, jadi milih statistika ya karena aku senang matematika, kayak gitu kan, aku senang matematika, terus ya aku jadi dan akhirnya statistika tuh ada di semua prodi, jadi kan enak kayak gitu ya, aku mikirnya gitu pas di awal. Tapi pas udah masuk di statistika, aku baru tahu nih ada seminar dari himpunan kayaknya ya, yang ada tentang data analis, data scientist. Oh kok kayaknya seru kayak gitu. Terus kita kan juga ada lomba-lomba statistika ya, yang analisis data. Itu juga salah satu yang bikin aku tertarik buat jadi data scientist. Karena kan data scientist ngerjain hal yang beda-beda terus. Jadi ya kayak merasa tertantang gitu aja sih kalau di bidang data. Oh, jadi awalnya dari ini ya Mbak ya, dari seminar atau apa itu tadi? Mm-mm, mm-mm. Hmm. Terus kayak ngerasa tertarik gitu, nyari tahu lebih dalam gitu ya Iya. Mbak ya. Mm-mm. Tuh. Terus pas awal-awal daftar data scientist itu, apakah langsung keterima atau kayak gimana tuh Mbak ceritanya? Apakah kayak langsung ujuk-ujuk langsung keterima gitu, kayak langsung Ya, mulus mulus aja gitu? mungkin kalau yang dilihat dari luar ya seperti itu, tapi yang nggak semulus itu juga. Kan aku sebenarnya habis lulus Maret itu aku sempat daftar bootcamp. Aku tuh daftar dua sebenarnya, Bangkit sama dari Ikra. Bangkit kan di tahun aku itu tahun pertama ya. Nah, pas di Bangkit itu kayaknya aku yang tahap pertama tuh lolos. Terus pas tahap kedua yang wawancaranya itu online. Ternyata wawancaranya rekam diri sendiri. Itu aku kayaknya nggak sadar, ternyata aku ngerekamnya suaranya nggak ke record. Jadi pas yang bangkit itu aku nggak lolos, terus aku barengan juga daftar yang di IKRA. Itu dan cuman. Jadi aku habis lulus itu ikut bootcamp dulu, data scientist, baru dari bootcamp itu disalurin kerja ke yang ke Metro Data tadi. Jadi aku dapat kerjanya lewat bootcamp tadi. Jadi kayak job guarantee gitu ya. Iya, betul. Tapi yang apa beasiswa ya Mbak ya tadi ya? Iya, yang 6 bulan itu beasiswa. Hmm.
Ternyata ada juga ya yang beasiswa langsung salur kerja gitu ya. Aku baru tahu sih. Pernah deh yang pernah lihat juga di IG tapi pernah daftar tapi kayaknya nggak lolos di soal itu. Jadi memang rezeki orang berbeda-beda lah ya gitu. Ya, Oke, kalau gitu kita tuh mungkin nggak, lanjut nih Mbak iya ke sih. Hmm? Hmm? Hah? Gimana? Iya, lanjut lanjut. Oh, oke oke. Nggak yang tadi ya. Oh, oke oke. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak yang sering juga ditanyain sama Hmm. teman-teman, termasuk aku dulu juga sebagai lulusan statistika gitu ya. Kira-kira skill apa aja sih Mbak yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist gitu? Kalau skill, berarti kita balik ke tadi ya, job desk utamanya kan nganalisis data, terus juga nyampein hasilnya ke orang-orang lain, baik orang non-teknis maupun orang teknis ya. Jadi skillnya mungkin bisa dibagi jadi dua, yang teknis sama non-teknis. Kalau yang teknis itu berarti kan kayak pengetahuan kita terkait data itu sendiri, apalagi statistika, statistika bakalan kepake banget banget di data scientist. Terus kalau statistika kan buat kita gimana cara ngolah datanya, mungkin model apa yang tepat, terus gimana cara kita eksplorasi data kayak gitu-gitu ya. Interpretasi juga perlu statistika. Terus kalau ngolah data kan kita pasti nggak gimana ya, bukan manual ya, pasti kan ngolahnya pakai software atau pakai tools yang lain. Jadi kan kita juga harus bisa pemrograman sih di data scientist. Pemrogramannya nggak harus bisa semua. Jadi kan teknologi pasti berkembang. Teman-teman juga bisa ngikutin lah pasti. Jadi yang paling dasar mungkin kalau teman-teman di S1, kalau pengen jadi data scientist, mungkin bisa belajar Python sama R dulu. Itu nanti tergantung company-nya pakai yang mana. Tapi yang paling sering bisa deh. Selain teknis, itu mungkin ini ya, cara komunikasi, cara kita nyampe ke teman orang. Jadi kan kadang kan anak-anak punya rumus terus atau terlalu sampai di pusing kan dengerinnya. Jadi kalau bisa tuh kita komunikasi baik, kita juga punya pemahaman terkait bisnis, terutama sektor yang teman-teman tempati itu, perusahaan teman-teman bergerak di bidang apa sih, nanti teman-teman ya pahamilah terkait bisnis di sektor teman-teman, biar hasilnya tuh bisa teman-teman sambungin kayak gitu, rekomendasinya bisa dapet lah sesuai permasalahannya kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi tadi kalau mungkin aku rangkum ya, mungkin yang pertama itu skill ada dua skill yaitu dibagi menjadi dua kategori gitu ya Mbak ya, teknis sama non teknis gitu. Benar-benar. Heeh. Nah, terus kemudian untuk yang teknis itu mungkin kayak statistik itu sendiri, bahasa pemrograman gitu-gitu ya. Mm-mm. Nah, untuk Mm-mm. yang pemrograman tadi R atau Python itu aja Mbak. Mm-mm. Soalnya tadi sempat putus-putus. Oh, iya, Iya. yang lain teman-teman bisa ngikutin deh kayak SQL itu bisa, tapi maksudnya Hmm. kalau bisa Python kan SQL kemungkinan bisa juga sih harusnya. 3D jadi 3D, R, Python, SQL. Oh iya iya iya. R Python sama SQL ya. Nah, terus kemudian yang non teknis tadi lebih tepatnya kita disuruh ini ya Mbak ya, kayak memahami segi bisnisnya gitu ya, biar nanti untuk Mm-mm, mm. hasilnya juga lebih maksimal gitu. Iya. Nah, mengenai yang non teknis dulu nih Mbak mungkin ya. Nah, tadi kan Mm-mm, Mbak dia di IT consulting ya berarti ya. mm-mm. Nah, itu tuh kira-kira yang Mbak Dia pelajari tentang non teknisnya seperti apa tuh di perusahaan itu? Oke, jadi karena kebetulan aku di eh, consulting, jadi aku tuh tulisan apa? Role aku tuh konsultan gitu ya tulisannya, kayak technical consultant. Nah, jadi kan sering banget ketemu klien. Jadi kita pas awal-awal, pas 3 bulan pertama itu apa namanya? Aduh, aku lupa lagi. Yang training dari Probation. HR. Ya, Oh, pas probation. oh iya Itu iya. kita dapat training kayak gimana cara komunikasi yang baik sama klien, kayak kayak gitu. Terus hal apa aja yang harus dilakukan. Itu kalau di kantor aku diajarin di 3 bulan pertama itu. Soalnya kita kan bakalan sering banget nih komunikasi sama klien.
Mungkin kalau di company lain juga diajarin biasanya di probation itu tergantung dari role teman-teman ya. Jadi kan kadang data scientist ada yang kayak di belakang layar terus, itu ada juga. Tapi aku karena konsultan tadi, jadi sering banget komunikasi sama klien langsung kayak gitu. Oh, keren juga Ngejawab ya. nggak kira-kira ya? Iya ngejawab, ngejawab, ngejawab. Jadi itu sebelum emang masuk ke apa istilahnya pekerjaannya yang kayak khusus banget gitu, itu ada kayak semacam training gitu ya dari awal gitu, Mbak. Iya, jadi pas 3 bulan itu ada diajarin, terus kita kayak ngekor sama senior gitu loh. Jadi kan kita udah Hmm, punya project kan, jadi kita disuruh bantuin atau ketika meeting aja dulu dengerin kliennya kayak apa, terus cara responnya gimana. Itu pas di hmm, awal-awal beneran di ini banget diajarin. Sama ini sih kan oh, aku udah ikut bootcamp ya. Nah, di bootcamp itu hmm, aku juga belajar banyak. Jadi kan aku juga kayak magang. Jadi di bootcamp juga udah di ini sebenarnya dapat training kayak gitu. oh berarti udah well prepared ya berarti Mbak dia ya. Wah, keren banget nih, keren banget. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Nah, mengenai data scientist sendiri, kan tadi Mbak Dia udah jelasin kalau Mbak Dia itu awalnya ikut bootcamp. Nah, pada saat ikut bootcamp kan langsung disalurin kerja nih, gitu. Nah, pada saat disalurin kerja itu, proses seleksinya tuh tahapannya apa aja tuh Mbak? Untuk proses seleksi data scientist. Udah sih ya prosesnya. Mungkin yang lain juga bisa beda-beda ya, tergantung company-nya. Gitu ya, berarti cukup lumayan panjang ya Mbak ya. Ada Ya, kalau ini dijalanin juga. tidak panjang. Oh, itu proses seleksinya berapa ini Mbak, berapa hari atau berapa minggu atau malah berbulan-bulan? Oh, ini aku kan bootcamp kan dari Maret. Maret berarti sampai September ya harusnya ya. Nah, jadi pas bulan Juni atau Juli itu aku udah wawancara. Jadi sambil bootcamp itu udah wawancara pas sekitar Juni atau Juli. Terus 2 minggu kemudian tuh dikabarin kalau cocok kayak gitu kan, kayak bisa gabung. Tapi ternyata karena COVID itu makin tinggi ya, kayaknya di Jakarta pas Juli Agustus itu, jadinya di hold dulu. Terus aku di hold itu sampai Oktober kayaknya. Terus aku jadi masuknya Oktober kalau nggak salah, karena Oh COVID berarti, makin tinggi katanya. oh berarti Hmm. udah keterima tapi di hold dulu gitu ya? Ya, di hold dulu. Hmm, oh gitu-gitu. Jadi kalau mungkin aku rangkum tadi yang pertama untuk proses seleksinya itu ada ini ya, Mbak Dia tadi langsung interview user ya kalau nggak salah ya. Ya, Oh, berarti yang pertama ya. interview HR sama user, tapi karena Mbak Dia bootcamp jadi Mm, langsung user. Terus ada kayak mm, studi kasus gitu, tadi mm, disuruh ngerjain codingan gitu, forecast, bener ya mm, Mbak ya? mm, Nah, terus mm. disuruh buat PPT juga kayak gitu, terus dipresentasiin. Yang terakhir ada psikotes kalau nggak salah. Nah, kayak gitu ya. Inilah Gimana? medical check up ya teman-teman kesehatan lengkap kayak Oh gitu iya iya iya. terakhirnya. Oh iya 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 betul betul betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak karena sinyalku kurang mendukung nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Nah, untuk data scientist sendiri kan berhubungan juga dengan kayak semacam project-project gitu ya, Mbak ya. Yang mungkin nanti Ya. dijadiin sebagai penilaian plus kalau kita mau Mm-mm. daftar gitu ya. Nah, ini aku sok tahu banget nih ya, gitu ya. Bener, bener, bener. Oh iya benar ya. Oke, nah atau yang biasa sering kita sebut sebagai portofolio gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk data scientist sendiri ini kira-kira portofolio yang seperti apa sih Mbak yang dibutuhkan kalau semisal kita baru banget nih mau daftar sebagai data scientist kayak gitu. Oke, kalau portofolio berarti sesuai tadi kita balik lagi ke job desk-nya yaitu menganalisis data. Berarti teman-teman bisa mulai ngerjain project-project buat ekspor-ekspor data. Mungkin kan teman-teman S1 yang baru semester awal mungkin bisa ngerjain project yang ada di Kaggle. Kaggle kan relatif mudah ya. Ada yang misal ada yang level mudah sampai yang
advance banget. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai kemampuan teman-teman lah. Nah, terus kalau udah mulai naik semesternya, mungkin bisa ikut project yang beneran, mungkin ikut project riset dari dosen kayak gitu. Atau ikut-ikut lomba hackathon. Sekarang kan udah banyak banget ya teman-teman lomba-lomba yang ada di luar, nggak harus resmi dari kampus lain. Teman-teman bisa ikut itu. Jadi kan teman-teman nggak cuma belajar analisis data, tapi juga gimana cara presentasinya. Itu pasti dilihat juga sama HR user. Terus mungkin kalau ada GitHub atau AirPub itu juga bisa teman-teman isi, atau GitHub deh itu membantu banget juga, sama LinkedIn. LinkedIn ya S1 kayaknya aku dulu juga belum tahu ada LinkedIn waktu S1. Tahunya tuh akhir-akhir banget udah semester 8. Jadi mungkin teman-teman Sama-sama. mulai bisa branding diri. Jadi, teman-teman bagus isinya, itu mungkin bukan teman-teman dari kerjaan, tapi bisa-bisa HR nawarin teman-teman buat magang, di Hmm. asisten mentor kayak gitu sih dari aku, Hmm. portofolio buat analisis data. Oh, jadi lebih ke nyoba-nyoba aja gitu ya Mbak ya, lewat Kaggle atau yang lainnya, terus dikumpulin di GitHub ataupun yang sejenisnya gitu ya. Iya betul. Atau kalau ikut lomba bisa menang ya lebih baik Oh lagi iya sih. iya. Itu ya pasti jadi nilai plus juga. Soalnya bakalan ditanya juga sih. Dan kalau lomba kan berarti jurinya udah ini ya, udah profesional. Apalagi kalau teman-teman menang kan itu jadi nilai plus banget kayak gitu. Hmm, kalau Mbak dia dulu pakai apa tuh Mbak? Lomba atau apa? Kalau aku pakai lomba, project lomba itu kan Mm-mm. lumayan banyak juga tuh, alhamdulillah Mm-mm. ada. Terus kan aku juga ikut statistik center. Oh ya, portofolionya mungkin bisa itu juga ya, teman-teman bisa Mm-mm. ikut organisasi yang berkaitan dengan keilmuan teman-teman. Jadi kan kita kan Ali ikut statistik center kan, Li? Mm-mm. Iya Iya, nggak ikut nggak? iya ikut. Ya, nah di statistik center kan kita juga bantuin orang-orang analisis data, terus juga konsultasi juga. Nah, itu aku juga ditanya sih sama usernya kayak, ini kali kamu nganalisis data apa aja, terus bantu siapa aja, itu juga ditanyain. Hmm. Oh gitu ya. Oke oke. Jadi sebenarnya luas ya Mbak ya untuk portofolionya itu Iya, sebenarnya bisa apa aja mm, gitu ya. Oh gitu. iya. Oke oke oke. Nah terus mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak gitu. Nah kira-kira nih untuk prospek data scientist ke depannya tuh kayak gimana Mbak? Apakah masih gemilang atau seperti apa? Menurut pandangan Mbak Dia aja. Kalau dari aku sih kayaknya makin gemilang, gemilang nggak lagi bilangnya. Ya makin Gemilang. ini sih, makin banyak yang butuh data scientist, tapi Mm-mm. peminatnya juga makin banyak. Maksudnya Hmm. kalau dulu kan kita anak-anak dari STEM aja ya, statistik, Mm-mm. matematika, itulah yang atau IT jadi data scientist. Nah, sekarang tuh bahkan anak-anak jurusan lain yang kayak pertanian, biologi, itu malah ikut bootcamp juga, terus switch karir ke Mm-mm. data scientist. Jadi lowongannya makin banyak, tapi peminatnya juga makin banyak. Kalau aku lihat sih kayaknya seperti itu. Oh, iya benar juga sih ya Mbak ya. Soalnya kan bootcamp itu udah makin berseliweran gitu. Buka Iya, LinkedIn, buka Instagram itu isinya itu semua gitu. betul, Jadi, betul. jadi prospek karirnya juga insya Allah masih bagus ya Mbak untuk beberapa tahun ke Mm-mm. depan. Tapi peminatnya juga Iya, semakin banyak gitu ya. Jadi buat teman-teman persiapan nih betul. yang pengen jadi data scientist mungkin ya. Harus persiapan dari sekarang biar nggak kalah saing nih secara kasarannya gitu ya, secara Iya. gampangnya dengan teman-teman yang lainnya. Nah, gitu. Mm. Nah, terus Mbak, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu aja ya, tapi semoga aja dikasih tahu nih ya. Kira-kira berapa sih gaji data scientist di Indonesia? Kalau mungkin Mbak Dia mau Wah, itu lebih susah ya. spesifik, eh, eh, kalau mungkin Mbak Dia, mohon maaf ya, aku selak dulu ya Mbak ya. Kalau mungkin Mbak Dia mau lebih Mm. spesifik, bisa di ini di apa namanya dikategoriin gitu Mbak yang entry level, junior gitu-gitu. Kalau mungkin Mbak dia mau aja sih ya.
Biar teman-teman ada Kayak bayangannya nih. kalau itu sebenarnya juga luas banget ya, kayaknya tergantung sektor sama jenis perusahaannya apa kayak gitu ya. Mungkin kalau yang startup atau udah yang company gitu-gitu itu mungkin sekitar 7 ke atas kali ya kalau buat yang baru entry level mungkin. Tapi ada yang 5 juga bisa jadi, tergantung ini sih kan lokasi, kayak mungkin kan di Jogja sama di Jakarta kan beda ya. Jadi Hmm, agak hmm, susah hmm. sih kalau ditanya range gajinya berapa kayak gitu. Kalau di Jakarta mungkin 7 ke atas lah Oh, jadi udah. kayaknya ya. Tapi aku nggak tahu ya. Iya, iya. Ya ini menurut sepengetahuan Mbak Dia aja nggak apa-apa ya. Kan setiap orang punya Iya. pandangannya masing-masing, punya apa namanya dari segi pengalamannya masing-masing gitu. Nah kalau dari versi Mbak Dia Iya. seperti itu. Nah jadi buat teman-teman nih udah cukup menjanjikan ya Mbak Dia ya kalau mau jadi data scientist ya. Iya, atau teman-teman kayaknya portofolionya bagus banget, langsung dapat 10 juga bisa. Kalau emang Wah, udah high level banget, bisa aja. oh gitu ya, Masya Allah sekali. Langsung 10 tuh ya. Oke, nah mungkin ini masih ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak dari aku sendiri ya. Nah kalau jadi data Hmm, scientist sendiri itu selain yang Mbak jelasin tadi kan pekerjaannya kan kayak nganalisis data. Kalau Mbak di hmm, consulting tadi berarti kan apa namanya dari apa namanya kliennya gitu ya mintanya seperti apa, kayaknya. terus Heeh. nanti ditangani seperti apa. Nah kayak gitu itu kan secara umumnya tuh Mbak kayak gitu, secara garis besarnya. Tapi kalau kesehariannya tuh kayak gimana Mbak untuk pekerjaannya? Apakah memang setiap hari itu harus ngerjain analisis data satu 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 gitu sampai seterusnya gimana? Oke, jadi kan eh, data yang dimaksud di data scientist ini bukan analisis data yang sekali jadi kayak gitu ya. Jadi kan ini datanya udah banyak banget, atau mungkin teman-teman kenal sama yang namanya big data. Jadi ngerjainnya itu pasti bertahap, dan kita juga kolaborasi lain. Mungkin yang paling sama data engineer, atau mungkin selain ada data scientist ada data analis sama bisnis analis yang relate di satu divisi dikit. Jadi biasanya kalau ada project itu kita ngerjainnya nggak sehari 2 hari, ngerjainnya itu sebulan atau bahkan setahun kayak gitu. Jadi ngerjainnya misal hari ini kita meeting buat eh, skenario analisisnya gimana, skenario ngumpulin datanya gimana, itu baru di minggu pertama kayak gitu-gitu. Terus di minggu kedua ngumpulin data. Jadi ngerjainnya yang nggak langsung analis data tiap hari. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ini sih apa yang CRIPS DM itu loh, yang apa ya singkatannya itu cross industry. Ada, nanti mungkin teman-teman bisa cari ya yang CRISPR DM itu. Jadi teman-teman bisa mulai dari awalnya kan business understanding, kayak memahami permasalahannya apa, terus habis itu data understanding, memahami data, terus data preparation kayak ngumpulin data, eksplorasi data, baru modeling, nanti evaluasi, baru terakhir deployment atau ngaparin hasilnya ke pihak-pihak terkait kayak gitu. Jadi lama buat ngerjain semua itu. Nggak hari jadi. Oh gitu. Jadi eh, menurut Mbak Dia kalau kayak gitu kayak lumayan santai nggak sih Mbak? Atau tetap kayak ngejar deadline atau kayak gimana gitu? Soalnya kan tadi katanya hampir 1 tahun juga ada gitu kan. Ya, Heeh. Gimana tuh Mbak? kalau itu ini dari pengalaman aku ya, karena aku Mm-mm. konsultan kan berarti per project itu. Mm-mm. Berkata Ali, kadang ada yang santai banget. Kayak misal nih kita lagi nunggu data dari anak data engineer. Yang kita kan Mm. kayak bukan gak ada kerjaan sih, maksudnya belum data, masih nunggu data dari mereka. Berarti kita ngerjain hal lain dulu, ikut training dari kantor, bantuin teman-teman project Mm. yang lain. Itu yang di awal-awal. Tapi kalau semisal udah sampai deadline-nya, nah itu ya hektik banget. Biasanya udah Oh, sampai kayak dikejar-kejar itu. Jadi ya tergantung ini sih kesulitan projectnya kayak gitu sih. oh gitu. Ada santuy, ada hektiknya. Hmm.
Kalau boleh tahu nih Mbak, untuk project tersulit apa nih Mbak yang pernah Mbak dia kerjain? Kalau boleh dikasih tahu aja sih ya. Kalau mungkin rahasia kantor ya nggak apa-apa sih kalau nggak dikasih tahu. Kayaknya kata tersulit apa perspektif orang beda-beda kali ya. Biasanya kayaknya tuh ini sih forecasting ini loh apa peramalan itu ngerjainnya eh bukan mudah sih ngerjainnya bisa lah. Tapi pas testing ke lapangannya itu kayak deg-degan banget gitu hasilnya sesuai sama lapangan atau enggak. Yang ini Hmm. sih yang peramalan itu susah banget buat hasil akurasi yang bagus kayak gitu. Kalau di daripada clustering kayak gitu kan lebih general ya nggak ada Mm-mm. matriksnya nggak dites ke lapangan kalau Fortik susah sih aku kalau dapat itu kayak wah dapat ini lagi ya udah lah dikerjain aja lah kan rame-rame yang ngerjainnya. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mbak, selama kurang lebih 2 tahun nih, kira-kira ada berapa sih project yang pernah Mbak dia tangani? 2 tahun kayaknya aku eh, soalnya aku jadi tepatnya berapa aku lupa soalnya Hmm? kadang ada yang kayak bantuin cuma seminggu mungkin berkisar tahun paling cuma sekitar 5 gitu deh yang lama. Project terakhirku malah setahun aku ganti-ganti project sampai aku resign. Jadi pas aku resign Oh, digantiin orang kayak gitu. Soalnya oh, projectnya belum selesai. oh, berarti yang utamanya ada 5 gitu ya Mbak ya? Kurang ingat sih berapa. Nah ya, coba itu ya. Gitu. Itulah, 6 kayak Gitu-gitu. Tapi selebihnya kayak bantu-bantu yang lainnya juga. gitu-gitu. Hmm. Nah, tadi ada yang sedikit menarik perhatian aku nih, Mbak, gitu ya. Tadi Mbak Dia kan nyebutin juga nih tentang kadang juga nunggu apa namanya? Kadang juga nunggu data dari data engineer ataupun kerjasama dengan role data lainnya tuh. Nah, tadi kan disebutin juga kayak gitu kan. Kayak contohnya ada data engineer, data analis, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh bedanya apa Mbak antara data engineer, data analis sama data scientist? Kan itu kan sama-sama tuh kerja bareng kata Mbak Dia tadi. Nah, apa tuh Mbak perbedaannya Mbak? Oke, mungkin ketiga ini saling terkait ya satu sama lain. Jadi role utamanya memang terkait dengan data engineer, data analis, sama data scientist. Mungkin yang pertama data engineer dulu. Kalau data engineer itu gampangnya itu teman-teman yang bantu kita ngumpulin data. Jadi kan eh, kalau kita skripsi atau penelitian kan datanya kita cari sendiri, kita yang analisis sendiri kayak gitu ya. Jadi itu anak-anak data engineer. Jadi kan datanya itu berasal dari berbagai sumber nih. Nah, itu yang ngumpulin biar jadi bersih. Bersih itu maksudnya bukan bersih, nggak ada missing data atau nggak ada outlier, tapi maksudnya datanya udah sesuai format, terus isi atau kolomnya udah sesuai sama permintaan kita. Nah, itu yang nyatuin atau ngumpulin di database itu biasanya anak-anak data engineer. Nah, kalau data engineer ini seringnya main di SQL kayak gitu. Terus kalau datanya udah jadi, nah ini yang gunain biasa bisa siapa aja. Tapi kan tadi kita ngomonginnya data analis sama data scientist. Nah, sebenarnya dua role ini tuh juga bilang bukan sama sih. Mungkin tiap perusahaan kan punya definisi yang beda-beda ya dari data analis sama data scientist. Kadang ada yang nulis role-nya data analis, tapi tahu-tahu kerjaannya kayak data scientist atau ada juga yang nulis data scientist atau kerjaannya mulai dari ngumpulin data kayak gitu. Mungkin kalau ada deskripsi kerjaan di apa ya poster atau LinkedIn, nanti teman-teman pastiin aja gimana. Tapi kalau bedanya si data analis sama data scientist, engineer kan tadi ngumpulin data aja, mereka nggak sampai ngolah data, cuma ngumpulin data sampai bersih tadi. Nah, kalau data analis sama data scientist itu orang-orang yang menganalisis data ini, jadi yang nge-explore terus menganalisis data. Cuman bedanya si data analis sama data scientist
data analis itu biasanya hanya sampai eh, apa kayak sampai ke pemodelan yang dilakukan data scientist. Jadi misal ada data yang mereka melakukan eksplorasi data atau analisis data tergantung dari pertanyaan atau permasalahan yang ada kayak gitu. Nanti hasilnya itu kayak dashboard atau langsung slide kayak gitu. Tapi kalau yang data scientist ini mereka dari si data analis tadi dieksplor lagi nih, kayak dibikin pemodelan, terus sampai ke prediktif deskriptif ya namanya, yang setelah prediktif lagi sampai prediksi itu kayak gimana, terus ngasih rekomendasi rumit dibandingkan data analis. Kalau data analis itu biasanya punya kemampuan yang lebih di bidang visualisasi data deh, biar orang-orang bisa memahami datanya dengan mudah. Kalau data analis, data scientist lebih ke algoritma pemodelan yang lebih rumit kayak machine learning. Oh, machine learning deh itu, gitu kayak gitu. Oh, jadi eh, tiga apa namanya tiga role yang berbeda itu sama-sama berputar di data, tapi memiliki Mm, job desk-nya masing-masing gitu ya Mbak ya. Kalau mm, data engineer ya, berarti dia lebih ke pengumpulan data, mastiin kalau datanya itu udah mm, sesuai. Kalau data analis mm, berarti dia hampir sama seperti data scientist, tapi dia itu sampai tahap ke visualisasi buat dashboard kayak gitu aja ya. Kalau data ya, scientist mungkin dia bisa dikatakan kayak lebih lengkapnya gitu ya Mbak ya, sampai ke pemodelan atau ya machine bisa, learning-nya gitu. ya. Oh, oke oke. Jadi udah kebayang nih mungkin buat teman-teman juga kan masih bingung juga tuh kadang apa sih bedanya si tiga ini ya, data analis, data Mm. scientist sama data engineer gitu. Nah, oke mungkin udah terjawab ya antara perbedaan tiga itu yang aku dulu juga sempat bingung sih Mbak sebenarnya antara tiga perbedaan itu kok. Setelah data analis kan mungkin udah pada cukup familiar ya data analis Iya, sama data scientist, tapi kok tiba-tiba ada data engineer gitu, data tapi kok engineer gitu kan, ya agak membingungkan juga pada saat itu. Iya. Nah, Anak-anak IT biasanya data engineer itu. oh, Seringnya adalah anak IT. kalau data scientist sama data analis tadi itu biasanya apa namanya jurusan apa Mbak gitu? Kalau yang data engineer kan anak-anak IT tuh. Gitu. Kalau data analis sama data Ya, anak-anak IT. scientist, mm-mm, Engineer statistika ya bisa juga kalau teman-teman mm-mm, codingnya udah jago banget. Tapi nanti belajar lagi ya, bisa deh pokoknya bisa. Kalau mm-mm, data scientist, data analis, lebih beragam sih sekarang karena ada mm-mm, bootcamp tadi ya sama teman-teman juga belajar di luar. Jadi nggak cuma, tapi yang paling banyak sih statistik, matematika, TI gitu yang paling mm-mm. banyak Oh. dari data scientist. Oh gitu, karena memang udah kayak linear gitu ya Mbak ya kalau yang itu ya. Ya, tapi Hmm, temen aku juga ada fisika. fisika, Kasih mirip ya kayaknya fisika ya, statistik heeh. mirip nggak? Iya agak beda sih ya sebenarnya, agak beda sih sebenarnya. Tapi bisa-bisa aja lah ya. Iya Oke, bisa-bisa. heeh. Nah mungkin kita kan tadi udah ngulik tuh Mbak mengenai data scientist dan pokoknya turunan-turunannya gitulah ya tentang data scientist dan lain-lainnya. Nah Mm, mungkin Mbak Dia bisa sharing sedikit nih tentang pengalaman Mbak Dia waktu awal banget masuk di company gitu ya, terutama di consulting ya tadi ya. Nah itu tuh perasaan Mbak Dia kayak gimana? Apakah kayak ngerasa mohon maaf ya kayak minder atau gimana? Soalnya kan masih fresh grade gitu. Terus kemudian mm, anak rantau juga gitu, survive-nya di mm, Jakarta tuh kayak gimana? Gitu. iya. Monggo Mbak Dia. Oke. Kalau yang itu sebenarnya dari pas wawancara pun aku udah kayak takut kan awalnya. Soalnya pas ditanya tuh kayak kamu pernah pakai aplikasi ini nggak kayak gitu? Aplikasi yang base cloud. Kita kan kalau di kampus kan nggak pernah diajarin ya yang cloud itu yang kayak Mm-mm. GCP atau Azure gitu, AWS itu kita sama sekali nggak pernah denger tuh. Nah pas ditanya itu aja kayak saya nggak tahu Pak, kayak cuma sekedar tahu nama tapi nggak pernah pakai kayak gitu. Pas di Hmm. bootcamp tuh diajarin cuman intuannya aja nggak sampai ngubek-ngubek gitu nggak sampai kan jadi kan cuma Oh. tahu dikit. Nah bos dari situ tuh udah kayak takut kan ini keterima nggak ya Mm-mm. bapaknya, oh nggak apa-apa Pak, nanti di sana kita diajarin, jadi kayak udah dikasih tahu kayak gitu, oh berarti iya nih kayaknya diajarin, jadi udah mulai berkurang lah ini rasa mindernya kayak gitu kan.
Terus pas masuk di sana, ternyata aku kan paling muda ya pas itu. Dan Hmm. yang angkatan atasnya tuh umurnya nggak terlalu jauh sih, paling beda 4 tahun, 3 tahun kayak gitu. Dan anak-anaknya itu kayak welcome banget, kakak-kakaknya yang ada di sana. Kayak kalau susah tanya aku aja ya, kayak gitu-gitu. Dan kan tadi ada Hmm. training ya, aku bilang ya. Jadi 3 bulan itu Hmm. juga benar-benar diajarin sih. Jadi kalau fresh graduate nggak perlu takut. Mungkin minder di awal ada kayak kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu medan di mana. Tapi karena ada senior, terus juga dikasih mentor, dan kan mentor itu kalau kita nanya apa aja mereka ini ya ngajarin. Jadi dari situ sih aku belajar banyak dari mentor-mentor buat biar nggak minder kayak gitu sih. Dan ya semuanya pasti bisa dipelajari sih. Mungkin itu sih yang teman-teman apa ya tanamkan, kayak semuanya bisa dipelajarin. Ya udah, dan kalian punya kemampuan. Kalau kalian keterima kan berarti eh, user Udah atau si dipercaya HR gitu. lihat, iya kayak lihat ada potensi di kalian, berarti ya udah, berarti aktualisasikanlah kepercayaan itu kayak gitu. Oke oke. Nah terus ini Mbak, untuk survive Mbak Dia di Jakarta sendiri gimana tuh? Soalnya kan ngerantau ya Mbak ya. Oh ya mungkin teman-teman belum tahu nih Mbak Dia Oh asalnya dari iya, mana tuh Mbak Dia? aku dari Ketapang, Kalimantan Barat. Oh jauh juga Sana ya. tuh, tahu nggak? Jauh loh, sampai ke Jakarta loh. Oh dekat itu. Oh dekat, dekat aku Mbak. Kalau ke Jakarta daripada Mbak Dia. Oke, gimana tuh Mbak? Ya gimana gimana. Apa namanya survive di Jakartanya gitu atau punya saudara di sini Oh, atau kayak gimana terus culture shock kayak gimana gitu sama lingkungan di Jakarta. oke, ya. eh, Sebenarnya alumni statistika Undip tuh banyak banget ya di Jakarta. Jadi manfaatkanlah jejaring alumni itu. Ya mungkin teman di sini dari alumni atau kampus mana pasti ada alumni di manapun, atau ada apa ya kayak grup alumni itu kan ada ya, atau kenalan kakak tingkat organisasi gimana lah. Nah jadi waktu itu aku ngontak kakak tingkat yang 1 tahun di atas aku, tahun 2015. Jadi aku ngontak ngontak cuma 1 orang sih, aku ngontak beberapa orang kayak tanya-tanya yang kosnya deket kantor itu siapa, terus yang kayak agak hampir sama. Terus aku ini ngekosnya bareng sama kakak itu selama di 2 tahun itu deh, aku 2 tahun itu ngekosnya bareng kakak tingkat. Jadi ya ini sih bareng-bareng sama alumni yang udah tinggal di Jakarta. Jadi kan dia udah kerja duluan, jadi udah pasti tahu medannya gimana. Yang lain sih ini sih sama teman-teman juga banyak angkatan di Jakarta, jadi ya oke aja sih merantau, nggak apa-apa, jangan takut kayak gitu. Oh gitu ya. Wah keren juga sih ya. Jadi lebih mandiri tuh. Berarti emang awalnya Mbak Dia itu emang udah diperbolehkan untuk ngerantau ke luar pulau gitu ya Mbak ya dari kuliah gitu. Iya, iya benar. Kan udah di Semarang. Semarang kan Oh udah iya iya luar iya. pulau itu, luar Kalimantan. Iya. Iya juga ya. Berarti aman lah ya Mbak untuk masalah merantau permerantauan gitu ya. Oke. Iya, betul, aman. Oke, mungkin udah cukup jelas banget nih dijelasin dari awal banget nih dari Mbak Dia mulai dari data scientist, terus skill apa aja yang dibutuhkan, terus kemudian prospek kerjanya kayak gimana sampai ke tahapan portofolio kerjaannya kayak gimana dan juga sampai ke bedanya tadi ya data scientist dan lain-lain. Nah, terus mungkin di sesi terakhir kita kali ini, mungkin Mbak Dia ada pesan gitu buat teman-teman virtual aku yang pengen jadi data scientist gitu. Pesannya apa tuh Mbak kira-kira? Oke, kalau buat teman-teman, ini yang nonton berarti masih kuliah ya, berarti ya. Ya tergantung juga Mbak. Ya. Oke, kalau teman-teman masih kuliah terus pengen jadi data scientist, ya mulailah bangun portofolio dari sekarang, mulai dicicil. Kalau memang udah pengen kepikiran jadi data scientist, ya untuk cara bangun portofolionya udah aku jelasin dari tadi yang awal. Sama yang paling mungkin LinkedIn juga jangan lupa teman-teman update. Mungkin di S1 ini baru pelajari aja atau koneksi sama teman-teman atau kakak tingkat, itu benar-benar ngebantu teman-teman banget kayak gitu. Jadi mungkin persiapannya
Itu aja kalau mau jadi data scientist, belajar hal-hal teknis dan non teknis yang aku sebutin juga tadi di awal kayak gitu. Semangat, semangat. Oke, terima kasih Mbak Dia atas pesannya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Dan mungkin Mm-mm. nggak usah aku simpulin kali ya, karena terlalu panjang banget. Nanti insya Allah aku ya, tulis kesimpulannya di description aja biar lebih lengkap. Sama mungkin kalau Mbak Dia mau dihubungi lebih lanjut, mungkin nanti Instagram atau informasi kontaknya aku taruh di description gitu aja ya. Mbak Dia berkenan, Mbak? Boleh. Oh, oke, oke. Iya, boleh, boleh. Oke, siap-siap. Nanti bisa nanya lebih lengkapnya ke Mbak Dia ya. Jangan ke kolom komentar juga boleh kok ya, biar lebih rame juga. Oke, kalau gitu mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih banyak buat Mbak Dia yang udah eh, apa namanya mau sharing di video kali ini. Semoga ilmu ataupun pengalaman yang disampaikan di video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga kita bisa mengambil apa istilahnya pelajarannya gitu ya, bisa mengambil hal-hal baiknya dan kurang lebihnya dari kami berdua. eh, Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, karena ya kita masih dalam proses belajar dan Mbak Dia juga sukses selalu buat Mbak Dia. Semoga nanti pendidikannya ya di S2 ini bisa cepat selesai, bisa mencapai cita-citanya dan karirnya juga semakin gemilang. Amin. Oke. Nah, mungkin itu aja dari aku dan juga Mbak Dea, teman-teman. Jangan lupa ya buat teman-teman semua untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku dan juga TikTok aku dan juga punyanya Mbak Dea nih. Gitu. Nanti aku taruh di description ya. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.